بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته وأمدنا بأسراره في الدارين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بدعية تحديد العدد في الأذكار perkara baru atau sesuatu yang baru tentang pembatasan jumlah-jumlah dalam zikir. Dari Sofiyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya arba'atu alafi nawatin usabbihu bihinna. Kata Sayyidah Sofiyah Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, Rasulullah satu ketika masuk ke dalam rumah, dan saat itu di hadapan aku ada kerikil berjumlah 4.000 kerikil, arba'atu alafi nawatin usabbihu bihinna, yang aku gunakan untuk hitungan zikirku. Faqala ya binta Huyai, ma hadza? Kanjeng Nabi kemudian bertanya, apa ini? Qultu, untuk apa ini? Qultu usabbihu bihinna. Aku bertasbih dengan menghitung tasbih itu, bilangannya dengan menggunakan kerikil-kerikil. Qala qad sabbahtu mundhu qumtu ala ra'siki akthar min hadza. Faqultu, aku akan ajari engkau wiridan yang jauh jumlahnya, ada 4.000 kerikil. Aku ajar kamu zikiran yang jauh lebih hebat dari zikir yang kau zikirkan sebanyak 4.000 kali itu. Alimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, quli subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih, terus wa midada kalimatih, gitu ya. Itu zikiran yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Sofiyah. Itu zikir yang paling hebat itu. Hadis tersebut terdapat dalam kitab At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan sahih miturut Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Ada juga hadis dari Juwairiyah yang sama, juga hadis dari Sa'id radhiyallahu anhuma. Hadis ini yastadillu bihi ba'duhum ala anna tahdidal adad fi dzikri bid'ah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi yang mengajarkan kalimat-kalimat tadi kepada Sayyidah Sofiyah merupakan dalil tidak diperbolehkannya menghitung zikir dengan jumlah tertentu. Kayak Sofiyah tadi kan ada 4.000 kerikil untuk zikir. Kata mereka diganti dengan pergantian zikir ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya lebih utama daripada itu menunjukkan dalil tidak diperbolehkannya zikir dengan jumlah yang tidak diajarkan Nabi. Oke ya, itu dalil oleh mereka. Mereka lupa bahwa wa huwa khata'un mardudun ala qailih. Ini dalil yang sangat-sangat lemah dan tidak bisa dipegang. Karena Nabi tidak melarang sedikit pun. Tidak ada larangan Nabi sedikit pun itu. Bahkan kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis ini sahih muttafaqun alaih dari Bukhari Muslim. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang mudawamah walaupun sedikit. Mudawamah walaupun sedikit. Sedikitnya ini berapa? Tidak ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang bersifat mutlak. Tidak ada qayyid sama sekali. Hadis ini mutlak, tidak ada pembatasan sama sekali. Artinya, walaupun sedikit-sedikitnya itu tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka itu adalah lisensi atau license dari Rasulullah, izin dari Rasulullah, kita mau berzikir dengan jumlah-jumlah tertentu, ya sah-sah saja. Paham ya? Wa in qala sedikit. Sedikitnya berapa? Rasulullah tidak
Tidak menghitungnya sekian tidak. Itu berarti ada izin. Mau 313, mau 4444, mau 6000 silakan. Mau 870, mau 785, mau 111, itu tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Alaikum ma tutiquna minal a'mal." Kamu istiqomahkan di amal kamu, kata Nabi, ma tutiqun, apa yang kau mampu. Silakan. Kalau mau 7 silakan. Yang kamu bisa, yang kamu mampu, enggak. Tapi kata Nabi, alaikum ma tutiqun, semampumu. Terserah kamu. Minal a'mal. Berarti itu adalah izin dari Nabi. Kalau ada kemudian orang yang membatasi sesuatu yang tidak pernah dibatasi Nabi, berarti dia telah melanggar atau menentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, wa akhraja Abu Dawud di hadis dalam hadis Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam hadis pada jilid 2 halaman 253, hadisnya nomor 2174. Hadisnya panjang. Anna Abu Hurairah, ini sempalan hadisnya. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana lahu kisun bihi haso. Kana lahu kisun bihi haso. Kis itu maknanya plastik. Bahasa Arab kis. Itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Inggrisnya apa? Sama kan? Ciuman lagi. Bukan kis ya. Sama aja kan? Plastik kan? Kis bahasa Inggris. Yang ini bahasa Arab kis. Itu plastik. Abu Hurairah itu punya plastik yang isinya itu ada kerikil, Pak. Plastik kresek lah ya. Bihi hasa ainawa, kerikil yusabbihu bih, yang dibuat untuk bertasbih. Subhanallah, pakai kerikil nih Abu Hurairah. Mungkin saat itu nggak ada yang sudah dibentuk kayak zaman sekarang kayak tasbih itu kan. Ya. Alat media untuk menghitung. Alat atau media untuk menghitung dengan kerikil. Lalu kita dengar zaman sekarang, zikir menggunakan tasbih bid'ah. Nggak boleh. Betul. Saya mendengar sendiri, ya saya melihat sendiri, mendengar sendiri ada ustadz yang mengatakan zikir dengan menggunakan tasbih, alat itu adalah bid'ah, tidak diperbolehkan. Itu ada. Padahal dulu Abu Hurairah pakai kerikil. Hafsah istri Nabi pakai kerikil. Itu kan media. Kalau sekarang dibuat kayak bulat kalung yang buat tasbih, itu kan sama alat media untuk menghitung kan. Lebih modern lagi zaman sekarang ada pakai alat cekrek gitu. Ya, alat yang apa sih? Yang hijau, yang apa warna itu? Allah, cekrek. Lebih modern lagi sekarang ada digital. Macam-macam. Itu semua adalah media, bukan bid'ah, sesat, enggak boleh, haram, enggak. Masa orang pakai begitu? Subhanallah pakai itu cekrek. Bid'ah, sesat. Apa yang sesat? Alat menghitung udah enggak sesat. Kerikil dia enggak sesat, tasbih dia enggak sesat. Dijumud cara berpikir. Kaku cara berpikir. Sehingga semua orang jadi ragu, yang tadinya biasa bertasbih karena dianggap bid'ah sesat, akhirnya deg-degan pakai tasbih, lepas tasbih gitu. Nah, sekarang kalau zikirnya jumlahnya banyak misalkan. Ya ngitungnya gimana tuh? Memang ini. Kanjeng Nabi mencontohkan zikir dengan menggunakan jari hitungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan itu bukan dalil harus dengan tangan, wajib dengan tangan. Karena kata mereka yang mengharamkan ini, Nabi itu dengan tangan. Itu cara zikirnya. Bukan dengan kerikil, bukan dengan tasbih, bukan dengan alat cetak-cetak, bukan. Pakai tangan. Maka yang lain itu bid'ah semua. Tidak mengikuti Nabi. Kayak gitu. Alasan mereka kenapa? Karena Nabi menghitung dengan jari. Dan jari ini pun, Kanjeng Nabi menghitungnya dengan ujungnya. Gimana? Subhanallah. Satu-satu berarti. Subhanallah. Jadi dengan ujung jarinya.
Las kita kadang jadi 3 nih, satu nih. Subhanallah, 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 gitu ya. Subhanallah. Bid'ah lagi baik namanya. Enggak kayak kajian Nabi baik. Aduh, bingung kita. Nabi itu dengan satu jari dengan ujung yang ngitungnya. Subhanallah, 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 ujung. Nah sekarang kita model 3. Subhanallah, 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 subhanallah. Nanti dia bid'ah lagi tuh. Kadang nggak kayak Nabi kayak gitu. Ini otaknya jumud banget seperti ini. Nah Kanjeng Nabi caranya begitu. Abu Hurairah dengan kerikil, Sayyidah Hafsah dengan kerikil. Nah Nabi tidak melarang itu. Rasulullah melihat sendiri bagaimana Sayyidah Hafsah menggunakan kerikil tadi. Tidak mengikuti Nabi pakai tangan, tapi pakai kerikil. Dan Nabi tidak mengharamkannya. Ada Nabi Abu Hurairah berzikir 12.000 zikir. Setiap tasbihnya beliau membaca subhanallah setiap harinya itu 12.000. Itu Abu Hurairah. Coba Pak, bayangkan seorang sahabat agung Abu Hurairah. Sedikit pun mungkin kita tidak ada riwayat beliau itu melakukan kesalahan, dosa, maksiat, enggak kan? Ahli ibadah, ahli zikir paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, sahabat agung. Tapi zikirnya 12.000 per hari. Coba kita bor-bor 12.000 per hari. Itu 12.000 per hari. Logikanya ngitungnya pakai apa coba? Gimana cara ngitungnya? Tangan aja udah 10 nih. 10 kan? Karena ujungnya doang. Subhanallah. Balik lagi. 20 baru 30 40. Ini 12.000. Gimana ngitungnya ya? Nah, pasti pakai alat. Entah itu kerikil ataupun batu-batu kecil yang dipakai. Berarti kan bid'ah lagi. Lah kalau bid'ah Abu Hurairah masuk neraka dong pelaku bid'ah. Yang bid'ah masuk neraka kan begitu ancamannya. Terus siapa yang berani mengatakan Abu Hurairah masuk neraka gara-gara melakukan bid'ah? Pikiran kok cepet, jumud. Orang jadi ragu-ragu, gemeter, mau pakai tasbih, bid'ah, sesat. Enggak usah pakai bid'ah. Orang mau ibadah susah. Mau zikir pakai itu susah sekali. Terus wa naqala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali annaha kanat itsnatai asyrata alfa hasatin. Abu Hurairah itu menurut Imam Ibnu Rajab al-Hambali jumlah hasah kerikilnya itu 12.000 butir kerikil yang beliau gunakan untuk bertasbih, yusabbihu bih, subhanallah, membaca subhanallah 12.000 per hari. Itu amalan istiqamahnya, mudawamahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Masya Allah. Waqad sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi ba'd riwayat lam yazid ala 11 rak'atan. Dengar baik-baik. Jelas waqad sahha. Sahih bahwa ada hadis Nabi sahih di sebagian riwayat, hadisnya sahih jelas bahwa Nabi lam yazid ala 11 rak'atan la fi Ramadan wala fi ghairihi. Kanjeng Nabi, hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi tidak pernah lam yazid. Lihat tuh, lam yazid, tidak pernah menambah. Setiap malamnya salat malam beliau melebihi daripada 11 rakaat. Nah, 11 rakaat nih. Kanjeng Nabi tidak pernah menambah salat malamnya itu lebih daripada 11 rakaat. Ini hadis sahih. Nah, sekarang wa ijma'ul ummah mun'aqidun amaliyan ala anna lil muslim ay yuqima al-lail bi akthar min dhalik aw aqal. Kita tahu seluruh kaum muslimin di dunia ini ijma' sepakat para ulama, ada yang melakukan sholat malamnya lebih dari 11 itu banyak. Bahkan yang kurang dari 11 pun banyak. Lebih-lebih nanti jelas nyata di bulan Ramadan. Lebih dari 11 itu kan, tarawih itu. Lalu Nabi nggak pernah lebih dari 11. Ini kok lebih lagi.
Semua berat yang di dunia ini melakukan itu juga bid'ah kabeh, sesat kabeh, kan begitu nantinya. Karena Nabi tidak melakukannya. Karena sudah Aisyah, dari hadis Aisyah, Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat tiap malamnya, baik Ramadan maupun yang lain Ramadan. Terus wa anna dzalika maukulun ilaihi fi taqdiri taqatih wa amal sahabati ma'ruf walau kanat al ummah muqayyadatun bil adad alladhi kana ta'abbad bi yahrumu 'alayha mukhalafatuh lamma zadu amma kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Andaikan menambah rakaat lebih dari 11 rakaat itu adalah bid'ah sesat, pelakunya masuk neraka, maka lamma zadu amma kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam adil khalifati Umar bin Khattab. Tidak mungkin terjadi, ya, terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang salatnya sallaha 20 rakaat. Umar tuh witirnya 3, berarti 23 tarawih itu kan. Kalau itu nyata, benar, mitur pemahamannya para sahabat nih, maka yang tidak boleh lebih daripada 11 rakaat, maka Sayyidina Umar mustahil. Sayyidina Umar berani, ya, memprakarsai sholat tarawih 20 rakaat, 3 witir, 23. Dan semua sahabat yang hadir, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, semua banyak. Semua mengikuti semua. Ubay bin Ka'ab imamnya. Seorang penulis wahyu, kutabil wahyi. Jadi imam 23 rakaat. Itu ulama senior semua. Sahabat-sahabat senior semua. Lah mereka tahu hadis dari Sayyidah Aisyah tadi. Nabi tidak menambah lebih dari 11 rakaat. Lah kalau mereka tahu lalu melakukan, berarti kan pemahamannya kan tidak seperti orang yang sekarang. Apa-apa yang dari Nabi dari itu gitu. Gak boleh lebih, gak boleh tambah, gak boleh kurang. Kayak gitu. Zikir sekian ratus lagi. Nabi enggak, lah apa jumun. Buktinya Sayyidina Umar melaksanakannya tidak seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassahabatu kadzalik. Wa fi ahdi al-khalifah Umar bin Abdul Aziz justru haitsu ja'alaha 36. Ini riwayat sahih ini, Pak. Justru pada masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tarawih itu jumlahnya 36 rakaat. Dengar baik-baik. 36 rakaat plus 3 witir 39. Masya Allah. Zamannya masa semuanya masa pemerintah beli jadi khalifah. Semua masjid 36 plus dengan witir tarawih 39 semuanya. Kalau kita tarawih 39-nya bubar kabeh tuh. Tapi itu di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bahkan kemudian di generasi Imam Malik berbeda lagi. Masya Allah. Nah sekarang faidan Sayyidina Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, itu ahli Quran itu, menghatamkan Al-Quran bainal asri wal maghrib wa bainal maghrib wal isya. Coba Pak, membaca Quran, khataman Quran, membaca Quran segelondongan dari habis asar sampai maghrib. Dari maghrib sampai isya 30 juz. Memang waktunya diluaskan oleh Allah. Perasaannya lama, padahal waktunya cuma sebentar. Tapi diberikan Allah keberkahan waktu. Enggak terasa. Dari Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul sampai binnas, perasaannya tuh luas waktu itu. Padahal tadi habis maghrib. Allahu Akbar Isya. Maghrib sampai Isya waktunya, tapi 30 juz selesai. Allah beri keberkahan, waktu kayak luas banget. Dia baca sampai selesai, baru 2 jam gitu. Itu oleh Allah diberikan keluasan waktu bagi dia luar biasa. Apakah Nabi pernah mencontohkan demikian? Enggak. Menghatamkan Al-Quran antara asar dan maghrib, atau maghrib dan isya? Enggak. Tapi kok sahabat melakukan? Sayyidina Utsman lagi yang melakukan itu. Kok enggak niru kanjeng Nabi? Kok enggak nyontoh kanjeng Nabi?
ahli bid'ah lagi ini. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak secara otomatis itu bid'ah sesat. Enggak. Paham ya? Paham. Baca surat Fatih 7 kali, baca surat Nariyah sekian ribu kali. Ya terserah. Mau baca berapa enggak ada masalah. Nah, contoh lagi nih. Wa hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ma'ruf. Qala qultu ya Rasulullah, inni ukthiru sholata 'alaik, fakam aj'alu laka min sholati? Ya Rasulullah, kata Ubay bin Ka'ab, aku ingin memperbanyak selawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min sholati, berapa? Setiap harinya aku baca selawat. Faqal ma syi'ta, terserah ente, up to you, kata Nabi. Up to you, kumaha maneh wae. Sabaraha tiap poena, mau enggak? Ar-rubu' seperempat dari hari-hariku tuh, atau seperempat dari hidupku aku baca selawat. Masyid, terserah. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kau lebih dari itu, lebih dari rubu' seperempat hidupmu untuk baca selawat, bagus, lebih bagus lagi. Fakulis, kalau begitu setengah, separuh dari waktuku aku gunakan untuk berselawat kepadamu. Faqal masyid, kata Nabi, up to you. Fa in zidda fa huwa khairul lak. Kalau kamu bisa nambah, lebih baik itu untuk kamu. Kalau gitu, thulutsan, 2/3. Kata Nabi, masyid, terserah sampean, kata Nabi. Fa in zidda fa huwa khairul lak. Kalau gitu, aj'alu laka sholati kulliha. Setiap saat aku tidak ada yang lain kecuali selawat untukmu ya Rasulullah. Setiap saat. Apa kata Nabi? Idzan, jika benar demikian, idzan tukfa hammak wa yaghfaru laka dzambuk. Allah akan hilangkan secara total kesusahan, kesedihan, keruwetan hidup kamu, dan Allah ampuni semua dosa-dosa kamu. Kata Nabi kayak gitu. Bukan Rabbil firli wali walidayya, bukan Allah maghfirli wa tub alayya, bukan itu doanya. Sholawat. Terus berselawat. Selawat di wiridane. Apa kata Nabi? Hidupmu tidak akan pernah susah. Allah cabut semua kesusahan dalam hidup kamu. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa kamu dengan sholawat. Jadi faidah sholawat, khasiat sholawat di antara sekian banyaknya adalah pengampunan dosa dan untuk menghilangkan kesedihan, keruwetan, kerumitan hidup, kesusahan hidup. Itu sholawat fungsinya. Itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini oleh At-Tirmidzi dinilai hadis hasan. Hasannya hasan sahih. Sementara Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Syartil Syaikhain justru menilainya sahih. Sudah cukup tuh. Imam Ahmad dalam kitab Musnad atau Broni dengan sanad hasan. Jadi banyak para a'imah, para ulama menghukum hadis itu kuat dan bisa dijadikan hujjah. Kan masih terserah. Itu kan berarti kebebasan dari Nabi. Mau berapa saja berarti kan? Silakan saja, tergantung kekuatan kemampuan kita. Kalau kamu mau nambah itu lebih baik, kata Nabi kayak gitu. Berarti kan kemampuan kita diukurnya. Gitu ya. Jadi innaman yaz'amu anna tahdida bid'ah. Siapapun yang menganggap, yang menuduh bahwa membatasi hitungan-hitungan zikir itu bid'ah, huwa ahaqqu bi ayyakuna huwal mubtadi'. Yang melakukan atau ngomong seperti itu, dia hakikatnya pelaku bid'ah. Ngaji Nabi tidak melarang, dia melarang. Kajian Nabi memperbolehkan, dia melarang. Kan gitu. Dialah pelaku bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi, dia katakan. Nabi tidak melarang, dia melarang. Kan begitu. Dia pelaku bid'ah sesungguhnya. Fa innahu mutaqaddam baina yaday Allahi wa rasulih. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah dan Rasulnya. Yuharrimu, mengharamkan ma adina bihi Mustafa wa khassab alaih wa haddu alaih. Dia mengharamkan apa yang sudah diizinkan oleh Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang berani-berani mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah haramkan. Sanggup tidak dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang akan dia jawab di hadapan Allah, di hadapan Rasul? Dia mengharamkan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah haramkan.
Kita akan tanya balik begitu, Pak. Mereka yang suka mengharam-haramkan itu, membid'ah-bid'ahkan itu. Kita akan tanya balik, saat kalian akan di hadapan Allah bertanggung jawab dengan apa yang kalian klaim itu. Hati-hati. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di beberapa hadisnya untuk membatasi zikir, itu bukan apa-apa, untuk meringankan kita sebagai umatnya. Takutnya kita tidak kuat, makanya Nabi contohkan yang ringan kayak itu. Paham nggak? Kalau Nabi mencontohkan yang serem-serem, yang ya sampai haji Nabi, kita sudah tahu Nabi pernah sholat malam sampai bengkak-bengkak, tapi kan tidak selalu. Kalau Nabi lakukan itu setiap saat, dan kita harus mengikuti sebagai sesuatu yang fardu, yang wajib mengikuti Nabi. Kapan kita mau leha-leha? Kan kita banyak yang tidak kuat. Nabi tidak, hanya sekali. Itu lagi. Nabi itu ibadah, ta'abbud kepada Allah, munajat, tawajuh kepada Allah. Yang paling nikmat adalah dengan sholat. Kan Nabi sholat. Kan Nabi pernah sekali sampai kakinya bengkak-bengkak. Tidak setiap saat. Kalau setiap saat nanti kita disuruh ngikutin Nabi, wajib gimana tuh? Repot kita. Makanya Nabi itu contohkan, Masya Allah. Nabi pernah sholat panjang berapa surat? Al-Imran, An-Nisa gitu. Dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 1 rakaat itu pernah ngimamin oleh sahabatnya cuma 1 di belakang. Ya, rasa capek kan? Tapi Nabi ketika merintah kepada umatnya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Itu Nabi. Kalau kamu jadi imam, ringankan, jangan panjang-panjang. Itu Nabi tuh. Untuk kalau Nabi ini tidak melas, tidak kasihan dengan kita, waduh, kita ini akan berat banget mengikuti Nabi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kata Nabi, andaikan aku tidak kasihan kepada umatku, aku wajibkan itu siwakan pada tiap saat, tiap waktu, tiap mau baca Quran, mau sholat. Kalau aku, kajian nggak mau membuat banyak hal yang wajib. Peraturan, Masya Allah. Kalau aku tidak ingin membuat, tidak sayang pada umatku, pengen buat susah, aku wajibkan itu siwakan. Makanya Nabi ketika wafat pun ambil siwak Aisyah itu. Karena siwak itu hakikatnya mendatangkan mardot, ridho Rabb, ridhoan Allah. Siwak itu mendatangkan ridho Allah. Nah, pertama siwak itu paling terbaik, afdol pakai kayu arok. Kayu arok yang di sana lah. Di Arab kan banyak tuh. Pakistan banyak kayu arok. Kalau enggak ada kayu yang lain. Kata Imam Nawawi, kalau tidak ada kayu arok, pakai kayu yang lain silakan. Kalau enggak ada kayu, enggak sempat, pakai kain. Kainnya yang kasar, jangan yang halus. Itu sunnah. Nah, dengan baju sebelah kanan, yang kanan ininya, bukan yang ini berarti kiri dengan tangan kanan. Jadi begini pakai, itu siwak. Sekarang bagian dengan hukum sikat gigi sama, itu siwak. Siwak itu sikat gigi itu siwak itu sunnah, siwak sunnah. Nah gitu, mendatangkan ridho Allah siwak itu. Kata Imam Syafi'i, mencerdaskan akal. Ya, orang bersiwak itu akalnya makin cerdas. Imam Syafi'i berkata demikian. Luar biasa. Jadi jelas bahwa tidak ada larangan membatasi zikir-zikir tertentu. Oke. Kalau semua sama dengan Nabi, kayak ilmu tasawuf. Kata orang-orang nih, saya dengar sendiri pokoknya, tasawuf itu ilmunya bukan dari Islam. Kayak gitu. Tasawuf bukan dari ilmu Islam. Itu ajaran-ajaran agama lain. Penataan jiwa, tazkiyatun nufus. Tasawuf bukan ilmu dari Islam. Bukan bersumber dari Islam. Jangan pakai. Ada. Saya mendengar sendiri soalnya. Kalau jangan pernah baca kitab Ihya Ulumuddin. Ada ngomong gitu ke anaknya. Kalau kamu bawa kitab Ihya karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin 4 jilid itu kitab khurafat isinya. Kalau kamu bawa ke sini, bapak bakar itu kitab. Itu kitab khurafat semua. Karena Imam Ghazali kan seorang sufi, tasawuf. Itu yang ngomong apa? Anggota DPR pusat itu, Pak. Anggota DPR pusat. Anaknya
sama saya. Dulu juga anti ke saya. Di kantor. Wah, kalau nanya, Masya Allah, ini serem amat ini. Coba ke saya tuh. Malam Jumat pengajian bapak-bapak ini. Tanya Ustaz, tanya. Semuanya tanya menyeramkan sekali. Tasawuf, tentang madhab, macam-macam. Dia itu masuk berbagai macam aliran. Sebelumnya lama. Ketemu saya. Anu banget ke saya, saklek banget. Greget banget ke saya tuh. Makanya dia selalu tanya, apa itu dari tadi Ustaz tasawuf? Apa tasawuf? Enggak ada itu. Tentang madhab Malik, Hanafi, dia tidak ada madhab. Ini bikin pecah umat Islam. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan pakai madhab. Tidak ada itu madhab. Gitu. Makanya saya pelan-pelan waktu itu. Ini orang belum mengerti, belum paham tentang. Oke, kajian malam Jumat ini tentang tasawuf. Minggu depan, Jumat depan, kan saya selalu standby malam Jumat ngaji di sini. Oke? Kita kaji tasawuf sampai selesai. Kenapa muncul tasawuf? Apa tujuan tasawuf? Apa makna tasawuf? Nah, nanti kita pindah ke madhab. Kenapa muncul perbedaan antara madhab Hambali tidak batal, Syafi'i batal? Kenapa? Padahal semua dari Nabi, dari Quran Sunnah kan? Kenapa bisa batal? Kenapa ada madhab? Nanti kita akan ceritakan perjalanan dari awal supaya sampai paham. Nanti Jumat sampai selesai, tenang saja. Saya akan kaji semuanya biar sampai paham. Dia itu anti segala-gala, Pak. Anti yang dengan kita nih biasanya anti semuanya. Tapi alhamdulillah, bi'aunillah, bihidayatillah. Setelah saya banyak bertahun-tahun, berapa tahun itu. Akhirnya sering diskusi, akhirnya dia Masya Allah datang ke rumah saya. Terakhir nangis, cium tangan saya, kaki saya juga mau dicium. Kalau mau Ustaz Ridho saya mau cium kaki saya. Terus, ya Allah terima kasih. Terbuka hatinya. Ya Allah terima kasih kalau temukan saya dan Ustaz Fuadi. Ya Allah. Sekarang nikmat berislam, nikmat kayak gitu. Sampai hari ini Pak, kalau cuti ke Indonesia pasti ke rumah saya. Main ke Bogor sini. Subhanallah, sampai hari ini. Cuman keluarganya bilang begini di dalam Facebook media sosial. Ya Allah, selamatkan akidah abangku kayak gitu. Abangnya sudah keluar jalur anu macam-macam. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah sebuah proses ya, hidayah dari Allah. Saya hanya ya diskusi aja, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang apa-apa yang dari Nabi tidak ada, tasawuf tidak ada dari Nabi, dari sahabat, haram. Semua ilmu dalam Islam haram dipelajari. Usul fikih haram, ya, gitu. Ilmu gramatika haram. Imam Sibaweh di antara pencetak ilmu gramatika. Ya kalau itu berarti dosa tuh, membuat ilmu baru kan, baru. Terus gimana tuh? Ilmu usul fikih nanti dianggap haram kan tidak ada zaman Nabi kan begitu. Ulama kemudian membagi lagi nih, bikin usul fikih. Qiyas. Dibagi sekian, menjadi 9 qiyas. Dari mana lagi ilmu kayak gitu? Nanti mereka tanya gitu. Apakah Nabi mengajarkan demikian? Kan repot jadinya. Ditulis tuh. Qiyas ada 9. Qiyas aulawi, qiyas burhani, qiyas mantiqi, qiyas jadali, qiyas istiqra'i, khitabi, syi'ri. Nanti dianggapnya semua itu adalah ilmu-ilmu yang tidak diajarkan dalam Islam. Gak boleh diajari, gak boleh dipelajari. Kan repot kalau sudah begini. Dia gak ngerti bayan akli, dia bayan ilahi itu apa, bayan akli itu apa, rasio itu, ijma itu ada berapa, ada qoli, ada sukuti. Gitu kan. Bayan ilahi itu apa Quran, bayan nabawi itu apa hadis. Dia harus tahu itu. Dan mereka gak mau pelajari karena bukan ilmu Islam katanya gitu. Kan repot kayak gitu. Sudah? Bisa? Dah baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanya dulu? Enggak? Enggak. 6 menit lagi, 6 menit. Ya. Dah. Padahal Pak, memang kalau kita lihat generasi sahabat kan deket ya dengan ulama-ulama sahabat itu deket banget kan, deket banget. Jadi ilmu mereka itu betul-betul dekat dengan para sahabat yang mewarisi dari Nabi gitu. Masa kita nggak mau bermadhab? Mereka lebih dekat dengan para sahabat. Masa kita bisa bermadhab? Imam Bukhari saja madhabnya Syafi'i. Ya, Imam Ibnu Katsir madhabnya Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani madhabnya Hambali. Kayak gitu, Hambali. Madhabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Hambali. Jadi artinya ulama-ulama yang besar-besar itu mereka juga bermadhab semua. Syekh Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir. Itu juga madhab Syafi'i. Imam Baihaqi Syafi'i.
Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak, Syafi'i. Matanya Syafi'i. Imam Bukhari, Syafi'i. Disebutkan dalam kitab Tajuddin As-Subuki, namanya Tabaqatul Syafi'iyah Al-Kubro, 10 jilid. Itu Imam Bukhari jelas-jelas mazhabnya adalah Syafi'i. Ustaz, sekalian aja yang tadi kan, maaf nih langsung. Ya. Zikirnya tadi kan yang 44.000 ya. Ya. Ada yang Nariah itu yang 4.444 Ya. itu gimana? Itu tolong mohon dijelaskan. Ya. Jadi kalau masalah jumlah-jumlah itu tergantung mujiznya. Kembalikan kepada mujiznya. Kembalikan kepada orang yang mengijazahkan kepada kita, berkita. Ya. Jadi kalau sampai mendapatkan dari guru kita sekian baca saja. Karena rahasianya di angka-angka itu. Anda mendapatkan sholawat Fatih. Ada yang bacanya 7, mangga. Ada yang 10, monggo. Membaca sholawat Nuridzati. Sampai baca 15 kali habis sholat ya, agar rezekinya mudah. Baca 15 kali. Karena di angka-angka itulah sirnya, rahasianya yang tidak kita ketahui. Karena guru itu dari guru yang mentirakati, yang meriaboi, gurunya itu yang mengadakan tajribah, itu mujarab itu kayak gitu. Makanya udah rahasianya di angka-angka itu. Paham ya? Jadi kalau jadi kata guru nih, baca kamu 15 kali, kita bacanya 17 kali lebih baik itu. Enggak tokcer itu. Yang 17 kan lebih hebat, lebih banyak loh. Nggak bisa Pak. 15 itu di angka keramatnya di situ. Yang tidak kita ketahui sirnya di situ, asronya di situ, rahasianya. Makanya kalau kita dapat ijazah dari amalkan saja. Berapa? Amalkan. Gitu ya. Jadi nggak usah lebih banyak lebih baik, lebih banyak lebih. Amal itu rahasia di situ, kita nggak tahu hikmah di balik itu. Subuh katanya pahalanya sangat besar sekali. Kok cuma 2 rakaat? Saya tambah 4 rakaat subuhnya sholatnya. Ya nggak bisa kayak gitu. Ada hikmah di balik itu. Kanjeng Nabi sholat subuh paling hebat pahalanya. Sholat subuh 2 rakaat. Kon cuma 2. Coba kalau 4. Tambah hebat lagi deh. Sok tahu kan begitu tuh. Sudahlah nggak usah, itu hikmahnya ada di balik semua itu, patokan-patokan itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.